Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah tentunya tidak bosan-bosannya kita untuk selalu memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di kesempatan kajian ini kita akan coba mengkaji terkait dengan hikmah memahami asma dan sifat Allah bagi pribadi muslim dan masyarakat, ya. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, materi ini apa yang dituliskan oleh Dr. Shalih bin Fauzan dalam kitab tauhid beliau, ya, di mana dengan adanya asma dan sifat Allah yang itu wajib untuk diketahui oleh segenap kaum muslimin, ya, dimana kita mendapati pada pembagian tauhid yang disepakati di kalangan para ulama, yaitu dengan 3 pembagian, ya, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, ya. Nah, diantara daripada 3 tauhid ini, dimana kita untuk memahami juga terkait dengan tauhid asma wa sifat. Justru dengan tauhid asma wa sifat inilah kita akan ma'rifatullah, kita akan mengenal Allah, kita akan semakin lebih mengenal Allah, ya. Kalau secara dalil, ya, bagaimana banyak perintah, ya, kita untuk memahami terkait dengan tauhid ini, ya. Di antara disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 180, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan naudzubillahi minasyaitonir rajim, ya, walillahil asmaul husna wad'u biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayuzauna ma kanu ya'malun, ya. Di mana Allah mengatakan sungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala adalah asma al husna, memiliki nama-nama yang baik. Fad'u biha, berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama tersebut, ya. Dan hendaklah berhati-hati bagi orang-orang yang ingin menyimpangkan akan asma-asma Allah itu, ya, dan mereka akan mendapatkan balasan yang berat nanti di sisi Allah ketika mereka berani untuk menyimpangkan akan asma dan sifat Allah, ya. Nah, karenanya prinsip dan konsep Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan asma dan sifat Allah, mereka itu akan menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri dalam Al-Quran, ya, dan ya akan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah terkait tentang Allah dalam hadis-hadis yang sahih, dengan tanpa, ya, tamsil, tanpa memisalkan, dengan tanpa tahrif, merubah, ya, tanpa takyif, tidak membagaimanakan, ya, dan tanpa tasbih, menyerupakan, ya. Dan kita juga mendapati sabda Nabi di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan innalillahi tis'a wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan faman ahsaha dakhalal jannah. Rasulullah mengatakan sungguhnya bagi Allah memiliki 99 nama 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitung-hitungnya, barang siapa yang menghafalkannya, yang memahaminya, maka bagi dirinya adalah surga. Nah, sehingga kita memiliki kewajiban kita untuk mengusahakan, ya, dapat memahami akan asma dan sifat Allah, dan kita untuk bisa memahami, ya, arti-arti terkait dengan, ya, nama-nama dan sifat Allah, sehingga kita akan semakin, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan perkara ini diringkas atau disimpulkan oleh Dr. Shalih bin Fauzan, ketika kita memahami ini akan memberikan 4 kemanfaatan,
ya, untuk baik pribadi kita masing-masing atau kaum muslimin secara keumuman. Yang pertama, ya, Dr. Shalih bin Fauzan mengatakan, sesungguhnya barang siapa yang tahu bahwa Allah itu adalah syadidul iqab. Jadi barang siapa dari seorang hamba yang mengetahui bahwa Allah syadidul iqab, Allah itu memiliki, ya, iqab yang keras, ya, azab yang keras, ya, yaghdab, bahwa Allah itu bisa murka, Allah bisa marah. Al-Qawi, Al-Qadir, Allah itu maha kuat, Allah itu maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, ya. Al-Fa'alu lima yurid, Allah berkehendak untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, ya. Yasma, Allah mendengar. Yara, Allah melihat. Ya'lam, Allah mengetahui. Maka ketika adanya seorang hamba yang mengetahui tentang hal ini, tentang Allah, maka apa? Akan menjadikan, ya, hamba tersebut selalu merasa diawasi oleh Allah dan memiliki rasa takut ketika melanggar Allah, ya. Jadi Masya Allah, ketika ada seorang hamba yang memahami tentang asma dan sifat Allah, mengetahui bahwa Allah syadidul iqab, bahwa Allah yaghdab, ya, Allah, ya, Al-Qadir, Allah Al-Qawi, Allah yara, Allahu yasma, ya, maka apa? Akan menjadikan seorang hamba itu menjadi benar dia. Kenapa? Karena dia merasa ada yang selalu mengawasinya. Karena Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Dan juga apa? Dia akan takut terjerumus kepada larangan Allah. Kenapa? Karena Allah memiliki azab yang sangat keras. Allah bisa murka kepada kita, Allah bisa marah. Allah berkehendak untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Nah, ini pertama manfaatnya, ya. Adapun kemudian yang kedua, barang siapa yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ghafur, ya, barang siapa dari seorang hamba yang mengetahui bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang, yafrah min taubati abdihi, Allah sangat suka, bahagia ketika ada hambanya yang mau bertobat kepadanya, ya. Maka dengan itu secara otomatis akan menjadikan seorang hamba itu menjauhkan, ya, hamba tersebut dari putus asa dari rahmat Allah, ya. Secara otomatis, ya, akan menjadikan agar seorang hamba itu tidak putus asa dari rahmat Allah, ya. Jadi jangan merasa lemah, jangan merasa telah banyak noda-noda kotoran, noda-noda hitam, maksiat, dosa, pelanggaran yang dilakukan kepada Allah, ya, kemudian kelemahan dalam ketaatan. Jangan merasa seperti itu, yang seolah-olah tidak ada harapan lagi, ya. Maka jangan putus asa, justru bangkit, ya, tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan dosa, kembali kepada Allah dan tingkatkan amal ibadah, maksimalkan, ya. Apalagi kita mendapati firman Allah di dalam surat Yusuf ayat yang ke-87, Allah mengatakan, wala tai'asu min ruhillah innahu la yai'asu min ruhillahi illal qaumul kafirun, ya. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, kata Allah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, karena sungguhnya barang siapa yang putus asa dari rahmat Allah, tidak ada lain kecuali mereka adalah orang-orang yang kafir, ya. Yang karenanya apa? Jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena kita harus paham Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim, Allah itu, ya, yafrah min taubati abdihi. Allah sangat bahagia, gembira ketika mendapati hambanya yang bertobat kepadanya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, beliau menyebutkan barang siapa yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Mun'im. Jadi barang siapa di antara hamba-hamba ini yang mengetahui akan asma dan sifat Allah, yang dia paham bahwa Allah itu Al-Mun'im, Allah itu yang memberi nikmat, yu'ti, Allah itu selalu memberi kebaikan kepada hambanya, yarzuq atau ar-razik, Allah itu adalah sang maha pemberi rezeki, selalu memberi rezeki, wa yujazil ihsan bil ihsan, Allah membalas kebaikan dengan kebaikan yang lain. Sehingga apa? Ketika ada seorang hamba memahami tentang hal ini, mengetahui tentang Allah terkait dengan hal ini, akan menjadikan hamba suka dalam beramal soleh, ya, dan berbuat amal kebaikan kepada sesama, ya.
Jadi kenapa? Karena tidak mungkin Allah menyanyiakan amal kita, perbuatan kita, kebaikan kita. Karena apa? Allah yujazil ihsan bil ihsan. Allah akan membalas kebaikan kita dengan kebaikan juga. Ya, dan kita jangan merasa melemah untuk berbisnis, berusaha. Saya sudah mentok, kayaknya rezeki ini sudah ya cukup hanya sekian, ya, atau kemudian sulitnya rezeki. Tidak. Kenapa? Allahu mun'im. Allah pemberi nikmat kepada kita. Allahu mu'ti. Allah sebagai pemberi kepada kita. Allahu yarz, Allahu razik. Allah sang pemberi rizki kepada kita. Ya. Nah, ini sehingga ketika seorang hamba itu memahami bahwa Allah memiliki asma dan sifat-sifat ini, maka akan menjadikan semangat tersendiri bagi seorang hamba tersebut. Adapun kemudian yang terakhir, Dr. Shalih bin Fauzan mengatakan, barang siapa dari hamba-hamba ini yang mengetahui bahwa Allah itu adalah Al-Hakim, Al-Adil, ya, la yuhibbu dzulmu, ya, dzuntiqam, bahwa sungguhnya Allah itu adalah hakim yang paling adil. Allah itu adalah tidak menyukai kedzaliman, dan Allah memiliki balasan yang pasti akan Allah realisasikan dengan tepat. Maka apa? Dengan itu semua menjadikan seorang hamba berhati-hati dalam melakukan keburukan dan kerusakan. Seorang akan menjaga betul, ya, agar dirinya tidak terjerumus kepada keburukan, apalagi sampai melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Ya, selalu mengambil harta orang lain, ya, selalu menyakiti orang lain, bahkan mungkin kepada fisiknya, berani untuk melukai, berani untuk membunuh, atau kemudian melakukan kerusakan-kerusakan, membakar, ya, merusak gedung, merusak bangunan, ya. Niscaya mereka tidak berani untuk melakukan ini ketika seorang hamba itu mengetahui bahwa Allah adalah hakim yang paling adil, ya. Ketika keburukan mereka tidak terselesaikan ketika di dunia, ingat akan ada balasan di akhirat, ya. Karena apa? Allah Al-Hakim Al-Adil. Allah itu hakim yang adil, ya. Dan Allah itu la yuhibbu dzulmu. Allah tidak suka dengan kedzaliman. Dan juga dzuntiqam. Allah memiliki balasan yang sangat tepat. Allah memiliki balasan yang sangat cepat yang akan Allah realisasikan kepada hamba-hambanya yang melakukan kerusakan di atas muka bumi, yang melakukan pelanggaran di atas muka bumi ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini 4 pelajaran penting, ya, bagi kita, ya, dimana ketika seorang mengetahui tentang asma dan sifat Allah, ternyata memberikan pengaruh yang sangat luar biasa untuk kehidupan pribadinya. Dan kalau pribadi-pribadi muslim itu sudah dalam kondisi baik, maka niscaya akan membawa kepada, ya, komunitas muslim yang baik juga. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.